Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Al-ayah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Insyaallah niat kita ikhlas lillahi ta'ala. Ibu-ibu campur kode ibu bahasa biasa. Arab, Sunda, Indonesia, Jawa sedikit-sedikit lah ya. Ohon, margi ngaos kitab koneng mah kapungkur Jawa logat nate umargin tadi anggo jadi aya hilap seseurna anu bahasa Sunda we ibunya ibu kahartos upami bahasa Sunda Sunda sareng Indonesia raya we nya punya bahasa nasional kita ditambah bahasa Arab karena tafsir itu bahasa Arab tafsir pami orang mana tafsir teh pami diterjemahkeun nama tafsir penjelasan pami bahasa Indonesia hik sabada manjatkeun puja sinadeng puji ka Allah Subhanahu wa taala sumangga urang sami-sami bersilaturahim anu kahijina nyaeta kempel ngariung muwajahah tatap muka dina raraga tolabul ilmi sharing pepada jalmi biasa nama dikempelkeun teh di majelis taklim upami sharing sareng mangrupi-rupi makhluk Allah biasa nama di pasar punya muan aya fauna, aya flora, ikan, ayam ya. Upami di majelis taklim mah khusus kantenan upami majelis taklimna ibu-ibunya bersilaturahimna sareng ibu-ibu. Silaturahim manjangkeun yuswa. Sehat hartos nabu panjang yuswa teh. Muhun sehat nu rada nyeri tuur teh naon nya tuur lutut bahasa Indonesia tuur bahasa Insun lutut dipaksakeun we bismillah gerakeun alhamdulillah damang tuh kan panjang yusanya punya nu rada mumet pastaka silaturahim kempel sareng rerencangan kantenan aya curhat sakedak-sakedik duh kamari abdi mah nyeri ieu nyeri geuning sanes abdi hungkul batur oge aya jadi tuh behbar teu nyeri nyalira anu sanes oge kantos nyeri mastaka nyeri gigi teh waos bahasa Sundana nyeri tuur teh lutut nyeri patuangan nyeri naon pokon manusuk kaalami ku jalmi kadang-kadang jalmi anu sanes oge ternyata di parantos kempel ngariung mah osok aya anu sami sareng urang kumargi aya silaturahim leungit eta ka nyeri sadayana teh hikmah silaturahim panjang yuswa manjangkeun yuswa hartosna sehat ibu ngalangkah ti palih kulon wetan kidul kaler bahasa Sundana Pak bunya mohon barat timur utara selatan gitu ya mohon ibu teh nu biasana makan hujan ageng bu sonten-sonten makamari mohon
dan sabaraha dinten teu enjing teu sia. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Biasa Ibu, mapah kadi kumpul. Kanggo silaturahim. Silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ieu ngajantenkeun urang jalmi anu sae. Saya sahur saha, saya sahur Allah Subhanahu wa taala. Da kadang atuh ari sae mungguhing jalmi mah sok rada relatif muhun. Pami caket sae, pami tebih menit teu datang wae nya barudak teh menit teu inget ka kolot teh tah kadang tuh janten teu sae padahal mah sae murang kalih urang keneh makana saena urang mundut mungguh Allah Subhanahu wa taala wa rasul. Ibu-ibu haturan saleresna simkuring teh henteu enggal di dieu teh pamisasi saum kamari mah aya nu kantos tepang ya bunya. Nanging di subuh waktosna teh saparantosna tepan subuh muhun. Sok kajian tafsir urang muhun leres ayanya nu tos tepang. Ah, ari ayeuna mah sonten kamari teh abdi teh kieu Bu Umi teh Umi Lilis ye. Umi Lilis teh nu sok dadak-dadakan nya. Unur di mana saurna? Di Pangandaran saur abdi teh. Nuju Pangandaran, abdi ge tos di Pangandaran. Ieu muhun. Oh iya atuh muhun saur. Aya tos lami deui teh. Nur, Sabtu kan tos duginya Bu Nur. Cenah geus sieu we nya? Cenah ngagetosan abdi can uih di jalan keneh, nembe teh di jalan keneh. Oh, muhun insyaallah painten abdi kamari wangsulna kan dinten Jumaah, da benten sadinten anjeunna mah dinten Sabtu ayeuna dinten ayeuna. Saur abdi teh insyaallah lah tos hoyong tepang silaturahim sareng ibu-ibu nu sarolehah di masjid atanapi di masjid taklim Masjid Al-A'raf nya mohon tos ka uni hafal eta Al-A'raf teh namina teh mohon. Gitu ya Ibu. Ah saur abdi teh ngemut deui naon ai tos lami-lami tadi Bun. Bunda Umi ya Umi Lilis Bun. Materina naon? Lah tentang keperempuanan we. Oh tafsir. Ya boleh kata Sar boleh. Ya udahlah urang ngaos tafsir we keperempuanan mah kita we ngumpulna ibu-ibu keperempuanan ya Bu ya. Tentang perempuan ayat-ayat tafsir ayat-ayat tentang perempuan wanita katanya Bu Lilis. Ibu makanya di Payun abdi tadi ngaoskeun aya mangrupikeun ayat mengenai kesamaan pandang dalam Al-Qur'an itu ketika memberikan aturan, peringatan, penjelasan. Itu biasanya meskipun ayat itu ditujukan kepada diri wanita, tetapi biasanya ayatnya suruhannya itu, amarnya itu biasanya meliputi kepada laki-laki Tuh. Jarang walai itu khusus orang-orang yang haid hampir banyak dalam ayat-ayat Al-Quran itu selalu menggunakan kata waladhi atau alladzina. Alai itu jarang kumargi kitu simkuring bade nyutat atanapi nyandak salah sawiosna ayat Al-Qur'an anu mangrupikeun dua-duana disebat nyaeta ayat ayat 70 hiji surah At-Taubah nyambung tadi tina surah At-Taubah anu parantos diaoskeun nya ku para ibu-ibu tadi ayat 66 hiji tah ieu aya ayat 70 hiji surah At-Taubah di dieu aya mangrupikeun pengangkenan pengakuan Allah henteu ngabedakeun gender bade laki-laki bade perempuan kalau dia seperti ini maka dia akan menjadi ibadur rahman. Apa ibadur rahman? Hamba-hamba Allah yang maha pengasih, artinya Allah akan mengasihi, merahmati, memberikan rahmat mengasihi, menyayangi mereka. Coba kita lihat ya Bu ya ayatnya. Tadi saat atos diuniakeun. Wal mu'minuna wal mu'minatu. Dan orang-orang yang beriman
laki-laki dan perempuan dua-duanya. Jadi kulun, jami'un, menyeluruh. Laki-laki, perempuan, tidak ada pembeda, tidak dibedakan kamu perempuan. Nah, enggak begitu bahasa Al-Qur'an itu. Ya, sungguh sangat luar biasa Allah menempatkan manusia itu seluruhnya berdasarkan kemanusiaan, tidak melihat gender. Ya, nah itu. Maka dua-duanya disebut dalam hal ini. Wal mu'minuna wal mu'minatu. Dan itu dan al mu'minuna orang-orang yang beriman laki-laki, terjemahnya kan begitu ya Bu ya. Wal mu'minatu dan orang-orang yang beriman perempuan, wanita, dua-duanya. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka itu saling menolong atas sebagian lainnya. Hartosna jalmi mukmin itu tidak bisa hidup sendirian. Aku sudah beriman kepada Allah, maka aku setiap hari hanya dengan Allah saja, ngaji Quran, sholat, terus saya sama Allah. Tidak bisa begitu. Jadi ada hal-hal lain yang selalu kita tidak bisa lepas dari saudara kita mukmin lainnya atau mukminat lainnya. Makanya bahasa Al-Qur'an ba'duhum auliya'u ba'din. Ba'duhum sebagian mereka itu auliya'u menjadi penolong, adalah penolong ya. Ba'din. Jadi penolong lainnya. Kita itu selalu paheyeuk-heyeuk leungeun bahasa Sunda. Paheyeuk-heyeuk leungeun teh berpegangan tangan. Gitu ya. Jadi saling bantu, saling menolong. Dalam hal apa saling bantu dan tolong menolongnya itu? Ya'muruna bil ma'ruf. Ya'muruna, menyuruh, memerintah. Siga tadi ibu-ibu kannya Assalamualaikum, halo, mangga ibu-ibu tak eta teh ya'muruna bil ma'ruf, ibu sae ibu teh muhun eta perilaku sapertos kitu teh sae. Janten sadayana teh lompatan pan urang teh enggal-enggal. Nah, ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh nganggo mic janten ka kuping. Pamila launan mah moal ka kuping ibunya. Enten tarik enggal ibu tah ya'muruna bil ma'ruf, nyuruh miwarang kana kasayan bil ma'ruf kalawan kasayan. Pami kasayan mah bubios tarik oge groan we nya nganggo mi. Wayan hauna anil munkari, dan mencegah, wayan hauna dan mereka, dan yan hauna ada wau yan hauna jama, mereka mencegah anil munkari dari yang munkar, keburukan, kejelekan, yang negatif-negatif itu tidak usah diajak Bu ya, dilarang saja, dicegah. Nah itu. Lalu satu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dua tuh orang yang baik itu yang akan nanti kategorinya masuk kepada orang-orang yang mukmin dan mukminat yang yang akan mendapat kasih sayang Allah. Yang ketiga, wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah. Tiga, yang melaksanakan sholat. Ibu, sholat kita mah alhamdulillahnya tara bolong-bolong, kecuali anu masih produktif. Pami abdi mah tos sepuh mah tos monopause painten tos tara tinggal ngantunkeun sholatnya punya siang wengi ge nya. Jadi wa yuqimunas sholat anu teras ngalakonan sholat, ngadegeun sholat, ngalaksanakeun sholat. Wa yutunaz zakata, tadi itu ayat ibu nu disampaikan di awal itu ya yuqimnas sholat wa yutunaz zakat. Janten bu teu cekap urang teh sholat hungkul, abdi mah sholat we hungkul da ka Gusti Allah mah gratis sholat misalnya ya Bu nya. Teu cekap da ayat Al-Qur'an itu selalu diiringi dengan wa yutunaz zakat. Supaya sempurna diiringi dengan menunaikan zakat. Baik zakat fitri khusus kanggo diri nyalira mung sataun sakali piraku henteu ibunya, yaitu setelah
setelah Ramadan. Terakhir setelah Ramadan selesai tak ibu teh enjingna moal saum deui teh kedah zakat fitrah. Nah, itu mah kanggo dirinya lira, Bu. Pun bersihkan diri orang sadaya. Nah, bade zakat mal ibu teh bisnis woman kan di tetos aya ieu nanya bidang ekonomi cenah ibu teh bisnis woman misalnya. Bisnis ibu itu misalkannya dikalkulasikannya setiap tahun itu setelah dikurangi sodakoh dan lain-lain sekian. Nah, itu masuk ke kategori zakat pertama sebelum sodakoh ya. Kalau sodakoh kan kecil juga boleh ya, gaduh 500.000, gaduh 50.000, aya nu nyuhungkeun 5.000 pasihkeun eta mah sodakohnya banyak. Pami zakat mah aya aturanana pami ibu bisnis woman nih tentang perempuan, kan perempuan juga semua sekarang mah banyak yang berdaya Bu ya, ada yang lebih kekuatan infaknya itu melebihi kaum laki-laki misalnya, itu nggak apa-apa, bima fadlallah, itu mah ke karunia dari Allah, nggak usah jadi sombong juga itu. Oh, kita mah di sini pesennya katanya ibu ya. Nah, maka setelah hitung-hitung 1 tahun wajib zakat mal. Ibu pamicalan ngawarung noko nya ulah teras we hayo toko we manjang 7 8 namih deui hilap eta zakat mah kedah dietang Bu nya. Ulah ada basi kana gaduh hutang da meser di toko nu itu. Nah, ulah kitu Bun. Dihitung dulu, bersihkan dulu toko ibu teh supaya langgeng jaya barokahnya itu. Langgeng jaya mah asal nama abesnya Bu nya. Nah, itu langgeng lancar, bernilai pahala barokah teh sering kita teh buat barokah ya, nyaur barokah ibu. Barokah itu ziyadatul khair, tambih-tambih kasayanana. Nah, itu makanya mugia barokah. Nah, itu tambih-tambih kasayanana. Janten wajib ibu ulah waka entar tak can 10 mal waka. Nah, tekeng gitu terus dihetang haulun, mungkin konsultasi ke orang-orang anu ahli fikih. Biasanya haulun itu 1 tahun kalau diemaskan 92 gram. Kalau emas sekarang mahal Bu 90. Wah, sudah lumayan hebat, besar kita ya. Tuh punya harta kalau sudah mampu membeli atau memiliki emas 92 gram. Kalau tidak dipakai Ibu disimpan, itu wajib di zakati. Kalau dianggo wabi ibu kersama beberatan sok 82 gram udah anggo ke jalan aya nu ngebet ge kumaha deh itunya lebar, mending di zakatan ya Bu nya. Nah, itu pami disimpan itu wajib di zakati. Sok aya nu ngakal nih, supaya teh di zakatan abi merek dianggo we misalnya di dia 7 misalnya, di dia 10 misalnya, di dia pinuh sadaya 10. Ibu teh bakal repot mending zakat cek abi ketimbang dicandak aya nu nyanak maling dicandak keluar, aya nu nyandak itunya maksa Bu nya. Mending zakat da teu sabaraha zakatna oge. Ya justru itu kan barokah. Ziyadatul khair hakikotam minallah. Jadi pada hakikatnya menurut Allah itu adalah ziyadatul khair. Harus kita kenali ibu-ibu, zakat itu bukan urusan pameget hungkul ibu. Ibu oge pami ibu berdaya, ibu abis sok husnuzon ibu-ibu hari ini tuh orang banyak yang berdaya. Jadi yang paling ditanamkan itu, nah masuk ke tadi wal mukminat. Jadi kalau ada keimanan perempuan itu pasti itu dilaksanakan sebelum apapun. Ya, kalau ibu kita berdaya, keluarkan dulu zakat. Nah, kalau sodako kan sering Bu, setiap majlis takliman sodako 10, 20, 30, 100 ribu ke kenceleng itu udah biasa itu kan. Nah itu. Tuh. Tapi saya punya saudara gini, cenah mah hitung-hitung sodako we, setiap ada yang minta kasih 5.000, ya udah dikumpulin aja, ntar kalau sudah setahun berapa puluh tuh kata gitu ya. Jadi manjing gak haulun sodako itu, sodako ke misalnya kalau dikaitkan dengan zakat dia bilangnya mau hitung-hitung zakat aja katanya. Kan itu. Tapi kan zakat itu ada aturannya ya Bun ya. Nah itu. Kemudian wa yuti'unallaha wa rasulah. Nah, orang-orang yang beriman itu yang akan disayang Allah itu yaitu orang-orang yang dan yuti'una orang-orang yang taat, patuh, tunduk Allah wungkul ka
Allah wa rasulahu sareng ka Rasul Allah. Nah nu kitu teh ulaika sayarhamuhumullah. Mereka yang demikian itu akan mendapat kasih sayang Allah, rahmat Allah. Ya, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya, Bu. Mohon, Ibu kan iman. Insya Allah iman. Teras. Ayo memperbaiki teras ilmu kita, diri kita, dan lain sebagainya. Ah, itu mudah-mudahan kita termasuk kepada orang-orang yang disayang Allah atau mendapat rahmat Allah. Innallaha azizun hakim. Sungguh Allah itu zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Itu pengantar surah tadi At-Taubah, ngikutin ibunya surat ke ayat ke 70 hiji. Pertarosan besar nak Ibu. Kalau tadi kan orang-orang yang berminin itu pasti akan dikasihani, disayangi oleh Allah. Itu tadi yang selalu ngajak orang baik, mencegah orang buruk, gitu kan? Salat, kemudian zakat, taat Allah dan Rasulnya. Nah itu masih umum, Bu. Nah upami orang ningali pada tafsir-tafsir Al-Quran tentang khusus ke yang erat kaitannya dengan perempuan, maka nanti erat kaitannya dengan sholat tuh. Banyak aturan main sholat itu bagi perempuan. Mulai dari niat bersuci sampai melaksanakan sholatnya pun banyak aturan mainnya ya Bu ya. Nah, harus benar ketika yuqimunas sholah itu. Wa yuqimunas sholah, menegakkan sholat. Bu, Umi, Bunda, Teteh, Ibu kumaha upami urang sholatna teh henteu yukim, teu iqomah, henteu berdiri. Biasa. Ya. Muhun tiasa kondisional da Ibu salat mah. Muhun pami anu tiasa ngadeg bari ngadeg. Pami anu tiasa bari calik teu tiasa ngadeg lututna trebel geubis atanapi pelu lutut. Tuh. Jadi tiasa digerakkeun calik we wios. Pami teuing calik teh asa hoyong sujud ka Gusti Allah tadi teh punya. Calik sambil calik jangan calik mah tiasa sujud. Kumaha we balikna bade aturan makan cenah sujud teh kedah 7 ini nya misalna ieu sampean anda teh tiasa mah penting mah urang hoyong sujud. Nah enggak, satiasa enjoy-nya salat itu ternyata. Kalau tahu ininya ya ilmunya. Yang berdiri itu bagi orang yang masih jag-jag belejag. Ya, upami anu tos rarempo sapertos abdi di kamari lutut engkelna lepas, Bu. Janten salatnya teh tiasa berdiri, Bu. Calik oge bari nyangkunyar lamar, sujud teh jadi kangen ibunya. Lami-lami mah jadi sampai anu nyerina angkat kaluhur bener kayak sujud gitu da dina aturan teh aya, Bu, tapi da tetep hoyong sujud di salat. Wios artinya abdi tos pengalaman anu bunya nyeri sagala rupi teh. Ya anu salat teh penting-pentingna bagi orang perempuan itu meski kita apa adanya itu salat tetap dilaksanakan. Artinya sholat itu kondisional, tidak memberatkan orang. Bisa anak kumaha wae prak sholat. Mohon teu aya alasan kanggo sholat. Biasa dikanturkeun da eta mah napas. Sholat itu nafas. Upami tos teu bernapas teu kedah eta we kuncina mah mun Bu. Itu eta mah da gampil kuncina mah. Sholat teh nafas kita upami tos teu kersa sholat berarti intinya kita atos wafat meskipun kita masih darag-dag diri. Aya aturan zakat tadi diantawisna. Kemudian bagaimana turut kepada Allah ati Allah wa ati Rasul. Nah, Ibu aya salah sawiosna ayat Al-Qur'an mengenai ciri-ciri sifat-sifat orang yang akan mendapat rahmat Allah. Nah di ujungnya ulaika sayarhamuhumullah. Orang-orang yang seperti itu akan mendapat rahmat Allah. Nah, siapa sih orang-orang yang mendapat rahmat Allah? Yuk orang tinggal tafsir Al-Qur'an surat Al-Furqan. Ibu kan nyandaknya Al-Qur'an wios di awas oge Bu.
Surat Al-Furqan. Nah, itu ayat orang-orang yang disayang Allah itu maka dia diklaim sebagai ibadur rahman ku Allah. Nah, oke, tos digeget di namina teh diangken ku Allah nage ibadur rahman. Lagi-lagi Bu, di dalam ayat tersebut mari kita lihat Al-Furqan ya. Surat Al-Furqan itu surat ke 25 nyebutnya makiyatan wa ayatuha sab'un wa sab'una. Jadi diturunkeun nate di Mekah. Di Mekah diturunkeun nate ayatna sadayana ayat 77. Ya, mohon ayat suratul Furqan makiyatun wahiyatun nabi syu'unil akidah. Jadi Al-Furqan itu selalu di awal itu dalam ayat-ayat makiyah itu selalu mengenai akidah, penguatan ideologi ketuhanan Gusti Allah. Karena waktu itu kan jahiliyah itu seueur Tuhana ngabaris dina Ka'bah teh patekong teh naon patung ya. Patung ya, patung atau berhala yang dikelilingi oleh mereka. Maka ayat-ayat makiyah itu dorongan, motivasi, ajakan untuk menguatkan akidah, penguatan ideologi untuk mengesahkan Allah naminate bisyu'unil akidah, urusan akidah. Wa tu'ala jusyubuhatil musyrikin. Sareng ngadamangkeun yu'alaji itu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan orang-orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah tadi yang beribadah kepada patung-patung di sekitar Ka'bah. Atau kita mungkin kadang-kadang semua berupa patung saja, bisa jadi HP kita juga jadi patung itu kalau kita lupa pada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gitu ya, ada azan. Kagok ini gimana dialognya gimana ya nanti ya, konklusinya akhirnya cerita itu kagok ini. Nah, itu tuh tontonan kita itu sudah subuhat al-musyrikin. Nah, itu kalau dulu subuhat al-musyrikinnya visual, yaitu gambar-gambar patung-patung tuh disembah. Nah, kalau kita sekarang nggak nyembah patung, tapi kadang-kadang kita nyembah ini Bu ya, mohon 2 jam 3 jam Ibu terbiasa ditanya kalau sudah baca HP itu ya kan, pokok adan juga lupa Bu, ada yang begitu Bu. Di sana kalau majlis taklim al-arab insya Allah dijauhkan dari hal-hal sedemikian. Itu adalah bagian subuhat al-musyrikin Bu, yang menyerupai hal-hal menyekutukan Gusti Allah. Itu ternyata Al-Furqan masih tetap bersinar meskipun di hari ini, karena kita ternyata realitasnya masih banyak orang-orang yang melalaikan Allah ya, gara-gara misalnya kenikmatan, keindahan dan keanehan, keajaiban dunia kan gitu ya Bu ya. Bukan Ibu, saya juga kadang-kadang suka begitu Bu, tapi istighfar ya Bu yang banyak-banyak. Nanti ada di sini supaya kita menjadi diklaim sama Allah ibadur rahman. Jadi gelar itu Pak Bu, bukan gelarnya bukan Dr. Hajah Nurlinah lagi, nanti ibadur rahman itu yang paling penting Bu, sama Allah diklaimnya dalam Al-Quran. Nah, nanti kita lihat. Nah, itu kemudian di pertengahan surat ini juga selalu akan menceritakan tentang Al-Quran Al-Azim, tentang kenabian Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad berat kayak Ibu tadi diauskan ya, suka dibully Kangjeng Nabi teh nuju maparkan ajaran Islam itu, menjelaskan ajaran Islam tuh banyak yang membuli Bu, sampai berdarah-darah sebetulnya Kangjeng Rasul itu. Nah, kalau kita mah tidak sampai seperti itu ya Bu ya, melaksanakan ajaran Islam itu baik-baik saja kan Bu ya, tidak ditodong pistol, tidak berdarah-darah. Kanjeng Rasul begitu, dilempari batu berdarah, peperangan yang begitu Masya Allah mengerikan juga ya. Itu
banyak syuhada-syuhada pada masa Rasul. Nah itu pada sesi makiyah, itu Al-Quran sesi makiyah. Terakhir kaitan sareng, nah ini wa khotamat as-surah bibayani sifati ibadir rahman. Jadi ada sifat-sifat ibad ar-rahman. Jadi gelar tertinggi itu adalah ibadur rahman. Mohon kalau gelar di sekolah mah paling tinggi teh Bu doktor. Dari profesor mah eta mah gelar kagegel, gelar profesi. Pami gelar sekolah pami ibu nyakolakeun murang kali ti TK, SD, SMP, SMA terakhirnya S3 nya teh doktor. Nah, Bu, itu mah di dunia. Profesor itu bukan gelar sekolah tetapi setelah doktor biasanya ada yang sampai ke profesor ataupun tidak. Itu mah profesi pengakuan. Nah, upami gelar mungguh Gusti Allah mah nyaeta ieu yuk ibu orang kuningaan. Margi penting ibu-ibu ya, kita sebagai perempuan, sebagai manusia, sebagai hamba Allah, apakah kita diajarkan ku Gusti Allah menjadi menjadi orang yang memiliki gelar ibadur rahman. Cobi orang lihat sifat kita hari ini dalam surat Al-Furqan itu ya. Jadi sifat ibadur rahman wa ma akramahumullahu bihi minal akhlak katanya. Dan apapun yang menjadikan mereka mulia menurut Allah itu yaitu berupa akhlak mereka yang terpuji kan. Kemudian dan mereka pun ketika setelah itu mereka akan, nah kita itu sebetulnya pada ujung-ujungnya selalu Allah itu, karena kita itu kan makhluk visual, makhluk nu kedah nyata gitu buktos sok naon ke pami hadiahna naon pami ngiringan ieu tah urang teh bingung mun oh aya door prize ke aya ieu TV 20 inci ada blender misalnya kan, kita suka gitu ya Bu ya, orang manusia itu alamiah, tidak masalah, itu tidak berdosa, tidak apa-apa. Nah makanya Allah juga di sini memberikan ilustrasi visual. Setelah ibadur rahman itu menjadi gelar yang melekat pada hamba Allah itu, maka dia akan dikasih door prize-nya itu adalah jannatun naim. Dia akan tinggal di surga yang sangat yang penuh dengan kenikmatan, bukan kenikmatan sesaat. Nah, itu. Nah, selanjutnya surat Al-Furqan itu memiliki nama Al-Furqan, Ibu. Aya namis Ibu sok ayanya namina Al-Furqan, Bapak Furqan misalnya. Asae eta teh tafaul namanya bahasa Arab itu, optimisme pada ayat pada surat dalam Al-Qur'an namina teh Al-Furqan. Bahkan masjid ge aya di abdi mah Masjid Al-Furqan. Hey. Aya Haji Furqan di abdi ge aya di kampung abdi. Al-Furqan namanya orang. Nah, Furqan di situ itu bagus untuk tafaul ya, untuk optimisme supaya kita menjadi berbeda ketika salah satunya mendapat gelar ibadur rahman misalnya ya, tidak apa-apa karena berat ininya caranya syarat-syaratnya kalau kita lihat coba. Nah oleh karenanya maka ketika penamaan Al-Furqan itu banyak nanti maknanya dan banyak ditempatkan pada hal-hal yang lain. Biasanya kalau orang Islam tafaul mengambilnya maksudnya dari Al-Qur'an itu suka ada kelegaan tersendiri kalau nama misalnya dari Al-Qur'an, tapi jangan semua juga ada asyaiton juga dari Al-Qur'an ya, jangan juga Bu ya. Mananya yang bagus boleh meskipun itu dari Al-Qur'an, kalau ini kan dari Quran ini a'udzubillahi minasyaiton asyaiton enggak juga Bu ya, harus tahu maknanya. Hanya harus belajar bahasa Arab supaya tahu maknanya gitu. Misalnya armilah. Armilah itu kan indah ya kalau bahasa kita ya. Ibu jangan Ibu, ntar namai putri kita jangan namai Armilah Bu ya. Kalau sudah kadung istighfar aja ya Bu ya. Armilah itu adalah para janda. Jadi Ibu jangan menamai orang Armilah, itu doa. Ya, Armilah. Mohon. Kalau itu ya. Hati-hati ya Bu ya. Mohon. Itu ayat biasanya dalam bahasa Arab, ini bahasa Arab kan pasti mulia bagus. Tidak semua juga ya Bu ya.
Oke, bagaimana atuh tasmiyah Al-Furqan dalam Al-Qur'an gini. Sumiyat as-suratu al-karimatu suratal furqani. Surah yang mulia ini dinamakan surah Al-Furqan li'annallaha ta'ala zukira fiha hadzal kitab al-majid alladzi anzalahu ala 'abdihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, dinamakan surat Al-Furqan itu ada alasannya. Karena apa? Karena Allah menjelaskan dalam surat tersebut, dalam kitab Al-Quran yang mulia itu, yang diturunkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sebagai hambanya Sallallahu Alaihi Wasallam, wa kana ni'matul kubro. Jadi Al-Quran itu mengrupikan nikmat terbesar. Hati Bu, paminguping Al-Quran langsung tariman. Jangan, itu nikmat terbesar loh Bu, kupingkeun heula we. Kalau bari mariman teh istighfar, astagfirullah punten ya, hayang gitu Bu ya. Nah, mulai dari sekarang Bu ulang, nih Quran wae, murotal wae, bosen. Jangan gitu Bu, istighfar. Nih karena Al-Quran itu merupakan an-ni'matul kubro. Kalau mau lagi murotalan ibunya kan sok teu enak hati gini bade ngeureunkeun teh muhun. Nah, gitunya. Pami anu tos wajilat kulubuhum tos aya greget gerentes apa namanya teh bergetar hati ketika membaca Quran, ketika murotalan bade di pariman teh berasa hanya berat. Itu karena kita sudah menyadari bahwa memiliki pengetahuan, menyadari bahwa Al-Quran ada nikmat Al-Qur'an, ada kenikmatan tersendiri ketika membacanya. Gimana tuh Bu namanya sehari semalam terus murotal da saya hoyong ngupingkeun misalnya nasid maher zen misalnya. Wios ibu teh bismillah wios we kieu we nyaur we. Ya, nyaur we punten gitu kan sakedik, bukan berarti kita apa namanya mengingkari nikmat yang kubro kan gitu. Belen aja, ada harmoni, ada hal yang kita juga perlu tahu, misalnya seni Islam seperti apa. Oh saya mah seni K-pop Bu, anak orang muda ibu-ibu kira sok aya kene da beli sok kacanakeun geuning K-pop teh aneh gitu. Itu pariman heula saya suka ngajarin gitu ke anak, atuh harus ada adab juga kalau mau matiin itu ya kita ya setidaknya istighfar dulu ya, punten gitu kata saya punten. Ya itu yo. Tuh. Nah, nikmat al-kubro alal insaniyah. Nikmat terbesar atas dasar kemanusiaan. Jadi bukan kepada manusia, Bu. Kepada sifat kemanusiaan. Sebab banyak manusia yang tidak seperti manusia, makanya bukan alal insani kepada manusia, bukan, tetapi alal insaniyati kepada manusia yang memiliki sifat kemanusiaan. Tuh ya Bu, menit deui. Li'annahu Quran itu adalah nur as-sati' wa diya al-mubin. Nah, yang cahaya, yang semerbak, yang menerangi, yang penjelas, itulah Al-Quran. Alladzi farraqa Allah bihi bainal haq wal batil, yang menjadikan Al-Quran ini, atau yang menjadi Allah yang membedakan dengan Al-Quran ini bainal haqqi wal batil, antara hak dan batil, wan nur wa zolam, gelap dan terang, Islam dan kufur maknanya Bu, wal kufur wal iman, walihada jadiran li anna yusamma Al-Quran wal wakana walihada kana jadiron, oleh karenanya maka pantas layak tuh Al-Furqan itu diayusnia, dinamakan Al-Furqan karena tadi pembeda antara hak dan batil, nur dan zolam, kufur dan iman, gitu Bu. Nah Ibu, naon tadi teh sifat anu aya dina surah Al-Furqan anu ku urang hoyong janten eta urang hoyong memiliki eta gelar nu aya dina surah Al-Furqan teh nyaeta tentang gelar ibadur rahman. Nah, gelar ibadur rahman teh bakal kapendak ku jalmi-jalmi anu 7 rupi sifatna kieu.
Cobi urang uningan nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Satu Bu, walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama. Dua, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Tiga, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Empat, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu baina dzalika qawama. Lima, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. 6, والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. 7 terakhir. 6 ya? 7, 6 tadi 5 ya Bu ya? 6. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa 'umyana. Terakhir 7. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Oke, Bu 7. Ibu hoyong gelar ibadur rahman yuk, urang pilari. Coba urang tos aya da sigana mah tos aya salah sawiosna mah Bu. Coba urang datanya Bu nya. Parantos aya dicangking dina manah-manah ibu-ibu, sifat ibu-ibu, karakteristik ibu-ibu, akhlak ibu-ibu, padamlan ibu-ibu, ieu sifat ieu cobi urang tinggal ku urang. Pertama, wa ibadur rahman saurna teh alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Yang pertama, ibadur rahman itu adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi itu dengan rendah hati. Bukan rendah diri, Bu, benten ya. Kalau rendah diri mah sudah berbuat dosa rendah diri. Kalau rendah hati itu tawadu. Ya, waduh. Tenang. Tenang, tertib. Nah, itu di muka bumi. Itu gurung gusuh.
Ente gurunggus saya tahu, gurunggus tergesa-gesa, menghentak-hentakan kaki karena pakai gengge 7 misalnya. Nah, tidak begitu, Bu. Nah, itu. Jadi yang ibadur rahman itu begitu, berjalan di muka bumi itu dia tenang, rendah hati. Ya. Tidak memperlihatkan diri dengan tabarruj. Ya, itu biasanya. Kan biasanya katanya dalam Al-Qur'an itu biasanya ada tabarruj al-jahiliyah. Itu supaya disifati ke para perempuan jahiliyah, Bu. Nah, itu. Tuh, makanya kita tidak seperti itu. Nah, kalau kita sudah tidak seperti itu, mudah-mudahan kita masuk sudah memiliki gelar 1, yaitu orang yang tertib. Mau ke pengajian tertib, mau berkifayah, berdagang tertib, mau belajar tertib, mau belajar tertib, mau ngaji tertib, mau sholat tertib, semuanya. Jalan di atas muka bumi, tidak ada kesombongan. Saya mah ahli ibadah, ibadahnya harus kelihatan. Nah, nggak usah gitu, Bu. Saya mah ahli pengajian, majelis taklim al-a'rab. Luar biasa saya itu. Nah, nggak usah begitu, Bu. Tenang saja, haula. Tuh ya. Al-ibad, al-ibadul ladzi yuhibbullah, yaitu hamba-hamba. Bu, kalau sudah berbicara hamba itu tidak ada laki-laki perempuan. Itu semua jami. Jadi sudah meliputi. Jadi kita ada di dalamnya. Ya. Nah, maka kita poin kitanya yang perempuannya itu bagaimana Al-Qur'an mengakui kita bukan hanya laki-laki ibad itu. Adalah jama dari abid itu hamba Allah itu mau laki-laki mau perempuan. Tadi yang mukmin dan mukminat. Kita mudah-mudahan masuk di dalamnya karena Allah tidak bedakan laki-laki saja, tidak. Perempuan mah enggak, misalnya enggak dapat gelar ini, enggak begitu, Bu. Ini semuanya ibadur rahman, hamba zat Allah yang Maha Pengasih. Nah, tadi yang mereka akan dikasihani oleh Allah itu. Salah satunya memiliki sifat tadi berjalan biasa apa adanya saja ya, Bu ya. Jangan aneh-aneh gitu. Nah, kemudian alladzina yamshuna 'alal ardi filinin. Lin itu tadi lemah lembut, tertib. Ya, tegurunggus tidak tergesa-gesa. Wasakinatin tenang. Tong nunupatan Bu beli gebis. Sanos mereka larop nunupatan ibu teda kasihan asawiyo sakrasana we udah alhamdulillah sumpi. Apa itu sada tos aya teh sawiyo saesan berentos kaparangannya ibu dikerecageun teu macet. Da berita di teh bilih macet mana jam 3:30 teh gura-giru. Pake alhamdulillah lancar ya, alhamdulillah we ti payun. Da upami macet mah ka Bunda Lilis oge bade ngawe Bu abdi teh teu dugi jam 4 jadi jam 5 misalnya kan gitu. Tadi alhamdulillah takdir Allah bismillah jalanna alhamdulillah lancar. Tau urusan Bu, tertib. Niatna ge tos aya, tos pahalana tos aya. Nah, kemudian wawikor. Jadi tertib, tenang, mantap. Kan aya orang mantap ya berjalan teh teu galider, teu gimana resah gitu ya Bu ya, galau. Mantap orangnya, wikoro bahasa. Tuh. Nah, itu Bu, masalah jengna la yadribu nabi aknabihim. Tidak menghentak-hentakan tangannya. Kakinya, Tuh. Dengan keras misalnya, tuh. Dalam berjalan ketika mereka berjalan. Nah, kemudian ketika mereka berjalan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Misalnya Bu, kan di Permata Biru teh sadayana ke Masjid Al-A'rab misalnya ya, anu ke Masjid A, B, sawios Ibu, sae. Nah, tapi nu teu sae mah kieu ka Masjid Al-A'rab henteu, ka Masjid B henteu. Si Ibu beli ditinggalin teh eta tiungna jebat sarua. Nah, kan itu namanya ini nih. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi abdi teh teu bisa ngaji teh da teu buka tiung sarua. Nah gitu. Hawatosnya pemianu kitu si anu jahilun. Nah gitu nya anu iseng nyaur orang itu. Nah, ketika mereka menyapa dengan cara-cara merendahkan kita. Nih sok taat beragama di masjid segala. Nah, gitu kan. Sok sangat beribadah. Sok alim anak sekarang makanya bilangnya gitu ya, Bu ya. Nah, itu kata-kata seperti itu kalau niatnya merendahkan, nah maka ada dalam bahasa Al-Qur'an wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
Pami aya nyaur sapertos itu urang mah salamet aja salam. Salam we assalamualaikum we mah be kuningan mah eta umat Islam ya Bu ya. Assalamualaikum, salam lah bahasa keselamatan saja berdoanya. Nyaurnya. Wa idza khatabahumul khutaba asafi qalu qaulan yuslimuna fihi al-ism. Jadi mengeluarkan kata-kata yang menyerahkan kita, menjadikan kita selamat dari dosa. Jadi ulah dibalas, Bu. Si ibu meni sok alim. Nyanyi atuh heueuh didinya kamu ahli neraka. Nah, jangan dibalas gitu, Bu. Ya iyalah saya ahli surga, kau kan ahli neraka. Nah, jangan dibalas gitu katanya. Harus salama itu tadi. Nah, qaulan yuslimu nafihil ism. Jadi kata-kata balas dengan perkataan yang salim, artinya yang menyelamatkan dari dosa juga kita jangan sarwaan gitu ya Bu ya atas. Nah, itu Bunya. Anu kedua nih, satu kita harus berjalan apa adanya ya Bu ya. Nah, kalau masih di luar itu, oke sekarang diperbaiki saja kan. Sekarang mah sudah tahu Al-Qur'annya sudah katalar, tafsirnya setos diaos, jadi kantun ngeprakeun ya Bu nya. Nah, hiji sakadi. Salajengna, bola mau udah gugum lompat atuh Bu tong salik wae. Pertama kali bener kayaknya cek ibu sor usada oge kudu calik we jalan teh apa. Ibu udah guguk gila ibu lompat tuh nyadak batu Bu nya. Jadi kondisional artinya saya Bu nya. Pami rusuh, aya nu katabrak urang cicing we ningalikeun we da kudu tertib. Itu buru-buru ya tuh eta mah kudu rada enggal, Bu tegas makanya wikoro itu mantap. Ya gitu. Kudu tenang can ada kudu lin tertib. Lin di situ tertib tenang. Tapi presisi bahasa ayeuna mah kitu can. Wikoro lah bahasa ayeuna mah. Ya mantap. Ya ulah diantep pamiru. Wios da kan kudu ulah gancang-gancang. Sanes kitu Bu ya. Sanes kitu tafsirannya sanes. Dua tuh pami aya anu ini mah kondisional mah ya. Anu kedua, bakal dapat ibadur rahman, gelar ibadur rahman itu yaitu walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Orang-orang yang sepanjang malamnya itu dipergunakan untuk sujud dan berdiri kepada Tuhannya, kepada Tuhan mereka. Nah, Ibu, jam 2 malam memeh ke masjid, memeh subuh. Jam 2, jam 3, setengah 4, aya keneh Bu. Itu qiyamulail biasanya. Ya. Ada siang nama kan seueur Bu ti subuh, dohor, asar, siangnya maghrib, isya. Jadi Ibu itu mudah-mudahan kita masuk kepada orang yang ya bitun ya. Nah, itu. Hartosna ayyuhyuna lail. Ya bitun itu yuhyunal lail. Orang-orang yang menghidupkan malam. Jadi malamnya tak mati, tidak sepi. Dengan baca Quran, dengan sujud dan bersolat. Bisolati sajidina lillahi ala jabahihim. Yang menghidupkan malam-malamnya dengan sholat, sajidina dengan bersujud lillahi kepada Gusti Allah, ala jabahihim, sujud majabahim ya punya, dengan bersujud dengan naon Bu ari tarang teh Bu, dahi mereka ya, dahi mereka, auko imina ala aqdamihim, atau mereka mendirikan sholat dengan cara berdiri. Kalau yang bisa kan tadi ya dengan kaki sendiri. Kalau yang tidak bisa boleh Bu sambil bobo, sambil ngicep unggul ge wios, kondisional ya Bu nya. Jantan ulah atuh kumaha ibu mah teh maksakeun ibu teh berdiri padahal sampean teh atuh ke ngagubrag kumaha. Tong dipaksakeun Bu. Calik. Nah, duanya Bu nya. Terus dua Bu. Terus ibu atas kauningan di mana tah urang tah? Gelar-gelar dugi ya, pas dugi gelar iya talapan iya, ayah merennya punya sesekali 2 kali 3 kali dan insya Allah ayah anu tos biasa mayem terus mun ngantunkeun teh asa wajib misalnya salat malam atau napi salat ari salat wajib mah eta mah tos teu kaetangnya punya ditambihan ke salat malam. 2 tah Ibu. Nu katilu anu bakal dapat gelar ibadur rahman teh walladzina yaquluna rabbana shrif anna adzab jahannam.
Inna adzaba jahannama inna adzabaha kana gharama. Ibu hafal doa ieu? Cobi. Robbana rif anna adzaba jahannam. Tah cenah eta anu bakal kengeng gelar ibadur rahman. Ayo Robbana, ayo Bu, Robbana srif hijikeun punya. Robbana srif anna azaba jahannam. Ieu mah atuh parantos katalar Bu, abdi mah ibu teh hafalnya ieu mah nya alhamdulillah kan. Karena sering aosan ieu mah. Nah, ayeuna mah tempelkeun deui Bu, bade mapa, bade ngadeg, bade calik, dawamkeun eta, mudah-mudahan eta gelar ibadur rahman. Tuh jadi hamba Allah yang Maha Pengasih itu dapat oleh kita. Ayo Bu, bibir kita jangan kering. Bacakan ini. Rabbana srif anna adzaba jahannam. Rabbana srif anna adzaba jahannam. Rabbana srif anna adzaba jahannam. Nah, katanya itu alladzi orang-orang yang berdoa, ya kulun di sini tuh berdoa. Yang berdoa Rabbana srif anna adzaba jahannam. Rabbana ya Tuhan kami isrif jauhkanlah palingkanlah anna jauhkan dari kami adzab jahannam siksa api neraka jahanam. Nah itu yad'una rabbahum ayun jahum ya, tafsirnya yaitu dia berdoa, mereka yang berdoa terus-menerus kepada Gusti Allah untuk menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Begitu katanya punya. Nah, tuh kemudian kita bersungguh-sungguh ingin dijauhkan dari siksa neraka. Berdoanya teh eta we teras Bu. Insya Allah mendapat gelar ibadur Rahman. Nomor sabaraha? Nah ini mah aya sifat-sifat neraka jahanam teh saurna nih inna adzaba jahannama inna adzabaha kana gharama. Jadi siksa api neraka itu abadi. Abadi. Aya betul pabimu nyalakeun gas makan orang sakedapnya panas sedih kana rarai langsung dipareuman nanti pami azab jahannam teh tiasa dipareuman. Kan abadi langgeng ya. Innaha saat mustaqarra wa muqama. Yakin Bu, neraka jahanam teh merupakan tempat seburuk-buruknya untuk ditinggali atau didiami. Nah, kalau di Masjid Al-Arab kan adem ya Bu ya. Kalau neraka jahanam itu seburuk-buruknya tempat ya untuk ditinggali atau didiami. Nah, 3. Sekarang nomor 4 Bu. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Nah, apa dicatat? Orang-orang yang ketika membelanjakannya atau memberikan nafkah, membelanjakan hartanya itu lam yusrifu wa lam yaqturu. Henteu boros, henteu kikir. Jadi tengah-tengah. Tong boros teuing, tong kikir teuing. Kumaha batasanana ieu aya contona sae pisan Bu nya. Apakah 2.000 kana kenceleng atau 100.000 misalnya anu langsung. Saya dua-duana ge Bu nya. Aya bandinganana coba lihat. Aya tafsiran ini abdi resep ninggal tafsir ieu. Nah kumaha tuh abdi resep kumaha sih henteu yusrifu sareng yakturu teh ya. Kikir atanapi terlalu boros teh. Nah, ini ada perumpamaannya begini katanya orang ini. Nah ini. Waqala Mujahid imam ahli tafsir oge. Nah, kieu saurna teh andaina teh. Lau anfaqta misla jabali abi Kubes, Bu karena Quran mah turunna di Mekah jadi gunung lagi gunung Kubes. Upami di urang gunung naon Bu nu aya di dieu? Upami di abdi mah ya gunung gede. Nu ageng malah nu gede, gunung nu ageng urang mah teu gaduh gunung ya Bu nya. Nah, ieu mah perlambangna teh dikiaskeun teh kana gunung Abi Gubes. Jadi kieu menurut Mujahid, lawalau anfaqta misla jabali Abi Gubes zahaban, jika kamu
semisal menginfakkan emas, memberikan emas sebesar Jabal Gubes, Abi Gubes di Mekah bu ageng lah Jabal Gubes. Baheula ayeuna mah henteu da tos diratakeun jadi hotel bu kamari 2020. Nya punya anu arengal apa nya. Terus di daramal hotelnya gunung. Ampun mah ageng eta. Bung lah pokoknya jadi ngalambangkeun teh meureun berasa maksimal. Jadi ya jadi perumpamannya Jabal Gubes mun urang mah ayeuna gunung anu gedenya di gunung gede, ibu nih gunung gede, ketinggalnya ada abdi nu terang gunung gede mah orang Cianjur karena di bawah gunung gede bumina, gunung Cermai misalnya, gunung ageng lah pokoknya namanya. Fi taatillahi makana saropan saurna bu, upami urang ngainfakeun emas saageng gunung gede dalam rangka taat kepada Gusti Allah itu tidak dipandang saropan, tidak pandang boros. Nah, itu. Ibu, misalnya ini masjid memerlukan perbaikan rehab dan lain-lain. Nah, ibu teh membelanjakan, memberikan infak sebesar yang dibutuhkan, maka itu tidak dianggap boros, ya. Nah, itu karena ada pada jalan Allah gitu. Nah, iyalah perumpamaan. Akan tetapi walau anfaqta so'an fi maksiatillahi kana sarofan, gitu katanya perbandingannya supaya jelas bu itu pikiran kumaha. Jadi ibu pami di jalan Allah mah bade saseepna kan ibu Hadijah saeepnya dugi ka bade pupusna oge saurna tegaduh kain kafan ya. Padahal eta teh konglomerat bu saeep pas bade bungkus. Nah itu bukan berlebihan, bukan boros, tetap karena di jalan Allah. Nah, akan tetapi jika kau menginfakkan hartamu soan, saso teh sacangkir beureun ayeuna malah kitu nya. Segelas fi maksiatillah, dalam maksiat berdosa kepada Gusti Allah, kana sarofan. Itulah yang dipandang dengan berlebihan atau boros. Artinya ibu kia misalnya ari ka masjid mah 10.000 ge cekap. Oke, pamina nanggap artis, misalnya kamu artis ibu kota nu teu ngaranggo acuk sae. Nah, ibu teh mun bahagia misalnya sabaraha ratus juta. Nah, eta bu siga namanya nu dianggap itu teh naon namina tadi teh yusrifu, saropan namina teh. Boros. Terus jelas ya bu ya namanya perbandingan namun gitu. Hartosna ketika kita memiliki kemampuan untuk menginfakkan harta kita, perempuan kita kan berdaya ibu ya, yang mengolah keuangan itu kan kita. Jangan berlebihan. Kalau uang kita sampai bulan depan tidak cukup, tetapi itu harus cukup, maka kita pola hidupnya dirubah. Mungkin ada saumnya, mungkin tidak dulu ke McD, mungkin ya batasin, mungkin tidak ke Sumarekon dulu, ditahan dulu mungkin ya, itu bu supaya cekap. Nah itu, nah kita kan harus pandai mengatur itu ya. Jadi lam yusrifu wala yakturu, jadi tidak terlalu pelit, tidak terlalu boros. Nah ibu, kita lebih banyak itu berkaitan dengan ini ya, sarofan dan takturu itu ya. Mengolah nafkah kita ya ibu. Nah itu kesabaran teh bu. Kalimat aya nanya kalimat teh saurna walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, tadi atas dijelaskan. Jadi orang-orang yang tidak beribadah, berdoa kepada Allah, kepada selain Allah. Jadi beribadah kepada Tuhan selain Allah. Hartosna ayla yabudu nama ahu ta'ala, ibadah ka Gusti Allah disarengan ku nyembah oge sesembahan lain. Kayak tadi contohnya, kita terlalu fokus terhadap keindahan, keanehan duniawi, lupa misalnya sholat maghrib, sholat asar kan itu ya. Nah itu ya, salah satu contohnya. Bal yuwahhiduna mukhlishina lahuddin, akan tetapi kita berupaya untuk
muwahhidin, mengesahkan Gusti Allah. Yuwahhiduna, mereka yang selalu mengesahkan Allah segalanya. Mukhlisina lahuddin, dan yang ikhlas lahuddin kepada Gusti Allah, lahuddin kepada agama Allah. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan tidak sekali-kali membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali berhak. Dulu mungkin lagi perang, itu hak ya kalau yaqtulu. Peperangan Gusti Rasul dulu itu berperang, Bu, mungkin beberapa ada orang yang ketebas kan itu ya, kalau nampaknya juga dalam perang, apalagi pis to pis dulu mah. Kalau sekarang kan nggak ngelihat siapa yang membunuh ya, kecuali negara yang orangnya nggak kelihatan A B C-nya. Kalau dulu mah kan pis to pis, jadi kalau membunuh itu kelihatan ya, saling bunuh. Itu yang mungkin yang dibenarkan dulu dalam konteks ini ketika perang front langsung. Ya kan, kita pasti itu kan bisi meureun atas jadi veteran, aduh dosa ini kelihatan membunuh orang. Itu yang musyrik misalnya, yang menyekutukan Allah, yang menghina Allah, kan bakal namanya kalau membunuh kan orang pasti ada. Nah kalau sekarang kan tidak begitu, karena orang yang membunuhnya di mana, yang dibunuhnya ratusan, nggak kelihatan, ada rudal supersonik dan lain-lain. Nah itu maksud. Nah kemudian, atau kita misalnya nih di rahim kita sudah ada orang dari Gusti Allah janin, khawatir tidak bisa memberi nafkah. Nah ibu teh misalnya kita itu ada orang di sana, Bu, ini mas sebelum ini mau digugurkan aja, nah itu tidak bagus, Bu, tidak bisa ya. Tidak akan membuat menjadi menerima titel ibadur rahman ya, dijauhi, janganlah. Nah kemudian wala yaznun, dan orang-orang yang tidak berzina ya, wala yaznun, dan yang tidak berzina, zina mata, zina hati, zina dan lain. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama, dan orang yang berbuat demikian itu akan mendapat siksa yang berat. Nah itu kita itu mesti diimani, Ibu ya, ini mah keimanan biasanya ya. Nah atau gimana kalau ada dulu pernah sebegitu, misalnya sebelum mendapat keterangan dan selagi waktu muda bisi khawatir ada orang yang seperti itu di kalangan kita. Jangan diklaim oleh kita, kamu mah ahli neraka jahanam. Jangan dulu, Bu. Ini di sini kata Gusti Allah, illa man taba wa amana wa amila sholihan. Kecuali orang yang bertaubat. Bertaubatlah kembali kepada Allah, wa amana, beriman kepada Allah, wa amila sholihan, ganti keburukan itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, sholihan yang saleh. Maka faulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanah, maka Gusti Allah akan menggantikan keburukan itu dengan kebaikan. Bertaubatlah. Selanjutnya nomor 6 hijab 2000, walladzina yashhaduna az-zur walladzina la yashhaduna az-zura. Bu, nih intinya orang-orang yang tidak bersaksi palsu. Nih orang sok asak kieu geuningan, kadang-kadang aya jalmi nu kieu berasa paling tahu nyada si eta mah ABCD, padahal ibu teh teu ningali nyakeun we batur nyaur kitu teh. Kayaknya Bu, muhun si eta mah ada berzina sampai melahirkan, bari urang teh teu ningali. Nah, jangan gitu, Bu. Kalau berbicara itu kita harus sudah melihat zinahnya di mana, masuk begitu ke dalam ada aturannya. Benar-benar enggak kita lihat, baru kita itu bisa mengklaim bahwa itu dia berzina dan lain-lain. Sama itu. Jadi kita bohong karena teman-teman, iya sih oh iya jadi ikut-ikutan kita tuh padahal melihat enggak, menyaksikan enggak. Nah itu namanya saksi palsu. Waladzina la yashhaduna zur, orang-orang yang tidak berkesaksian palsu ya. Nah terakhir, wa idza dzukiru ayatillah bi ayatir rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umya. Nah yang ke-7 ya ini ya. Ke-6 yaitu orang-orang yang di mana dibacakan ayat-ayat Tuhannya itu mereka tidak berpaling ya. Seolah-olah mereka dituli dan bisu. Nah, itu.
Tuh, jadi kita ketika tadi makanya ketika murotal mau diberhentikan teh api-api tidak mendengar punten heula punten sanes henteu nguping sanes henteu apa ningal ya. Da aya punten heula Bu. Itu teh mantaba. Ya, illa mantaba mudah-mudahan kita masuk pada golongan itu. Terakhir walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini mah sapu jagat kita berarti kita sudah ya tahapan ini mah sudah tahu ya. Robana ini kan seringnya dibacakan di doa oleh kita ya. Wih, doanya sudah hafal ya Bu ya. Mari bersama-sama Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang terakhir ketujuh adalah orang-orang yang berdoa Rabbana ya Tuhan kami hablana anugerahkan kepada kami min azwajina pasangan kami wa dzurriyyatina keturunan kami qurrata a'yun ya enak dipandang mata qurrata a'yun ya. Kemudian waj'alna lil muttaqina imama jadikanlah kami imam orang-orang yang bertakwa yaitu ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru orang-orang yang mendapatkan nikmat darajat yang tinggi ya darajat yang tinggi karena kesabaran mereka untuk mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Ibu ya, alhamdulillah di akhir mereka itu akan mendapatkan penghormatan dari Gusti Allah. Tadi penghormatan itu adalah apa? Gelar. Gelar kan tahiyat. Tahiyah itu penghormatan, gelar, wassalaman dan keselamatan, khalidina fiha wa hasunat mustaqarra wa muqama. Nah, itulah surga yang sebaik-baiknya tempat untuk tempat tinggal dan tempat bermukim ya, tempat tinggal. Nah, itu ibu-ibu sadayana 7 orang-orang yang mendapat gelar ibadur Rahman. Orang-orang yang mendapat gelar ibadur Rahman, mudah-mudahan aya di antawisna salah sawiosna meskipun sadayana orang lengkap orang sadayana ibu-ibu termasuk jalmi-jalmi anu dapat nyangking gelar ibadur Rahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu anu kapihatur luhur saur bahe carek Ibu hapunten anu kasuhun tadi abi izin kumawantun dipayunan di luhur Ibu dulu di apa di payunan Ibu sadaya hapunten anu kasuhun Ibu kadang hapunten ka disim abinya terutama bade saum ibunya mohon mudah-mudahan urang dugi kana saum kalayan sehat walafiat apa naon namina Allah ridho, Allah sayang kepada kita semuanya digampilkan segala rutina. Tutup doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.